Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih diberi kesempatan oleh Allah kita bisa belajar bersama-sama melalui online. Antuna semua tetap semangat ya, jangan malas-malas. Kalau dikasih tugas langsung dikerjakan, kalau sudah waktunya setoran langsung setoran, jangan ngutang-ngutang dan jangan menumpuk-numpuk tugas apapun itu tugasnya yang diberikan oleh guru. Kerjakan dengan ikhlas, insya Allah antuna semua akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, melanjutkan dari Google Meet kita yang kemarin, yaitu kita masuk di bab sifat-sifat huruf. Yang pertama yaitu ada sifat yang memiliki lawan kata. Yang kemarin kita bahas yaitu ada jahar, lawannya hamas, kemudian syiddah, lawannya tasawud, kemudian lawannya rokhawah. Yang ketiga ada isti'la, lawannya istifal. Yang keempat ada itbaq, lawannya infitah. Yang kelima ada idlaq, lawannya ismat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata. Ada 7. Yang pertama, sofir. Ya, yang pertama sofir menurut bahasa artinya suara yang mirip burung. Sedangkan menurut istilah adalah tambahan suara yang keluar dari dua bibir. Huruf-hurufnya ada 3, yaitu so, sa, za. Ya, kan dibilang suara yang mirip burung. Ini huruf so ada segitunya. Ya, kan ada tambahan suara yang keluar dari dua bibir. Jadi seperti itu. So, sa, za, ya. Kemudian yang kedua ada qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya bergetar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun yang disertai dengan getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Huruf-hurufnya ada 5, yaitu ko, to, ba, ja, da. Ya, bisa disingkat ba, ju, di, toko. Ya. Qalqalah itu harus terdengar lebih jelas dan kuat ketika berwaqaf, ya, pada huruf yang bertasydid. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ditahan ya belakangnya wa tab. Atau al-haqqo, al-hajju, dia ditahan. Kalau yang seperti biasa kan seperti qul huwallahu ahad. Ahad, ya. Tapi kalau ada tasydidnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada lin. Ya, menurut bahasa artinya lembut, sedangkan menurut istilah artinya pengucapan huruf yang lembut tanpa harus memaksakan, yaitu pengucapan huruf waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Contohnya min khawfim, ya. Kemudian rabb hadzal bait. Jadi di situ hurufnya min khaw, ya, wawnya sukun, kha-nya harokat fathah. Al-bait, ya-nya sukun, ba-nya berharokat fathah. Kemudian ada inhiraf, yaitu secara bahasa artinya miring. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluarnya dari ujung lidah. Hurufnya yaitu ada ro dan la. Jika huruf ro miring ke punggung lidah, sedangkan huruf la miring ke permukaan lidah. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu takrir. Takrir menurut bahasa artinya mengulangi, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai bergetarnya ujung lidah. Sifat ini hanya dimiliki oleh satu huruf, yaitu huruf ro. Kemudian nomor 5 ada tafasyi. Menurut bahasa artinya menyebar.
Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Sifat ini juga hanya dimiliki oleh satu huruf, yaitu huruf shin. Ya, coba kita mengucapkan huruf shin, sha, ya, seperti ada angin yang menyebar di dalam mulut kita. Yang terakhir ada istitalah. Menurut bahasa artinya memanjang, sedangkan menurut istilah artinya pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ke akhirnya. Sifat ini juga hanya dimiliki oleh satu huruf, yaitu huruf do. Dari semua yang kita bahas ini, ya, dapat dipahami bahwa setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 7. Contoh, ya, misalnya huruf to, dia dari segi nafas bersifat jahar, ya, dari segi suara bersifat syiddah, dari segi terangkatnya pangkal lidah bersifat isti'la. Dari segi pertemuan lidah dengan langit-langit mulut, ia bersifat itbaq, dan dari sisi mudah atau susahnya pengucapan, ia bersifat ismat. Dan yang terakhir sifat khususnya yaitu ada di qalqalah. Ya, jadi setiap huruf itu, misalnya huruf ba, sifatnya apa saja, huruf ya sifatnya apa saja, jadi beda-beda ya, tidak ada yang sama. Baiklah, kita ulangi sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata ada 7. Yang pertama ada sofir, yang kedua ada qalqalah, yang ketiga ada lin, yang keempat ada inhiraf, yang kelima ada takrir, yang keenam ada tafashi, yang ketujuh ada istitalah. Baiklah, tugas hari ini yaitu mencari dari sifat huruf yang ada lawan kata dan tidak ada lawan kata. Kan sudah Ustazah kasih tahu hurufnya apa-apa saja, ya. Nah, sekarang tugasnya yaitu mencari sifat-sifat huruf. Ada 5 huruf, ya. Huruf yang pertama ada huruf ja, yang kedua ada huruf ro, yang ketiga ada huruf so, yang keempat ada huruf mim, yang kelima ada huruf waw. Ya, jadi ada tugasnya 5, mencari sifat-sifat huruf ja, ro, so, mim, dan waw. Ya, Ustazah, ini tugasnya dikerjakan di pertemuan tahsin berikutnya. Nanti akan Ustazah berikan tugas di Google Classroom, nanti dikirimkan di Google Classroom, ya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.